Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5 bersama Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Jumat 13 Maret 2026, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Dan kita ikuti langsung pendengar informasi yang pertama dari RRI Manado, memperkuat silaturahmi dan kepedulian sosial, Polres Tomohon gelar buka puasa bersama. Suasana penuh kebersamaan dan kekidmatan menyelimuti kegiatan buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan 1447 Hijriah yang digelar Polres Tomohon. Momentum spiritual ini tidak hanya menjadi ajang mempererat silaturahmi, tetapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kapolres Tomohon AKBP Nurkolis mengungkapkan bahwa selama bulan suci Ramadan, pihaknya telah menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan sosial yang telah dilaksanakan pihaknya menjadi bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadirkan suasana Ramadan yang penuh berkah dan kedamaian. Program saya dari awal bulan suci Ramadan sudah banyak. Dari setiap hari kita bagi takjil, terus pam, sholat rawih, sholat subuh, termasuk bakti sosial. Hampir tiap hari, mungkin seminggu 2 kali. Yang jelas rutin setiap hari Jumat. Kemarin hari Kamis kita juga baksos di Pondok Pesantren Sekaligus Yatim Piatu di banyak Ustaz Alam. Terus hari ini pun kita undang. Tadi saya setiap hari Jumat safari Jumat sekaligus bakti sosial. Jadi saya di Masjid Nurul Iman di Kampung Jawa, habis sholat Jumat langsung saya door to door. Kalau biasanya saya mengundang mereka bagi bakti sosial di masjid, nah tadi saya door to door langsung datangin ke rumah masing-masing. Polres Tomohon juga telah menyiapkan skema pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Sementara itu, anggota Bayangkari Muslim Cabang Tomohon, Nyonya Ningsi Yusuf Naba, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan buka puasa bersama tersebut. Ia juga menyoroti kuatnya nilai toleransi antar umat beragama yang hidup di Kota Tomohon, terlebih pada momentum bulan suci Ramadan. Kami merasa sangat bangga sekali karena dari Polres Tomohon sudah mengadakan buka bersama kami Bayangkari dan anak yatim piatu. Untuk ke depan kami berharap bersama ini tetap dilaksanakan setiap tahun biar kami bisa saling bersilaturahmi antara ibu-ibu Bayangkari, pengurus dan para anak yatim piatu yang ada di Kota Tomohon. Toleransi umat beragama di Kota Tomohon saya sangat salut karena kami saling menghargai dan toleransi antar umat beragama di Kota Tomohon, apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat terasa sekali toleransi antar umat beragama. Terima kasih. Kegiatan buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Quran ini menjadi cerminan harmoni, kebersamaan, serta semangat berbagi yang terus terjaga di Kota Tomohon, sebuah kota yang dikenal dengan nilai persaudaraan dan toleransi yang kuat di tengah keberagaman. Demikian Anugrah Pandai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Kita ikuti informasi selanjutnya dari RRI Gorontalo. Untuk mencegah stunting di Kecamatan Dumboraya, Kementerian Agama Kota Gorontalo memberikan paket bantuan tambahan berupa makanan maupun minuman bergizi bagi balita dan ibu hamil. Bertempat di Puskesmas Dumboraya, Kota Gorontalo, Kementerian Agama Kota Gorontalo memberikan makanan tambahan bergizi bagi balita dan ibu hamil. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan menurunkan jumlah angka stunting yang ada di Kota Gorontalo, khususnya di Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya para ibu hamil yang mempunyai anak balita stunting. Program yang dilaksanakan Kemenak Kota Gorontalo, yakni Semangat Penyuluh Agama Cegah dan Akhiri Stunting atau Sehati. Ini merupakan program rutin Kementerian Agama yang ditindaklanjuti oleh para penyuluh agama di tingkat kecamatan. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan program yang telah berlangsung sejak tahun 2024 ini berupaya untuk memberikan makanan tambahan sekaligus melakukan edukasi agar para ibu hamil maupun balita
terbiasa untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi yang berasal dari bahan tradisional daerah Gorontalo. Khusus hari ini kita kan rezeki orang yang semuanya kesini gitu kami gitu, tinggal dia dididikan. Ya, jadi seperti itu. Alhamdulillah kami bisa datang ke sini untuk membawa sedikit program sehat itu bahasa Gorontalo, sehat, artinya sehat. Nah, tapi kami beri panjangan semangat seluruh agama, cegah dan akhir Islam. Kami ada punya macam-macam program inovasi yang ini namanya Sehati. Ada lagi Posabari. Posabari artinya bersabar. Nah, itu program intervensi untuk disabilitas, lansia dan warga lapas. Misnawati menambahkan ke depan pelaksanaan program ini akan dikerjasamakan dengan stakeholder terkait lainnya, khususnya mereka para ahli gizi di Kota Gorontalo. Tindak lanjut dari program ini akan dimasukkan dalam kurikulum tambahan bagi peserta didik di lingkungan sekolah madrasah. Dari Gorontalo, Hendra Raup RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Tahuna. Bersamaan dengan buka puasa bersama, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan FKUB salurkan dana operasional untuk tokoh-tokoh agama Islam. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menyalurkan dana operasional untuk tokoh-tokoh agama Islam. Kegiatan yang berlangsung di Pepanuhun Tambungan Laut Santiago, Kamis 12 Maret 2026 difasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ketua FKUB Kabupaten Sangihe, Pendeta Leopold Tamalawi, STA MPDK mengatakan, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui FKUB memberikan topangan kepada tokoh-tokoh agama di Sangihe. FKUB menyampaikan terima kasih kepada Bupati Michael Tungari yang sangat peduli dengan tokoh-tokoh agama. Dalam situasi efisiensi anggaran atas nama tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kami mengaturkan terima kasih kepada Pak Bupati yang tetap mensupport keberadaan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Sangihe. Sementara itu, kebersamaan antara pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe harus dijaga dan dipelihara. Pernyataan ini disampaikan Bupati Sangihe Michael Tungari di hadapan ratusan tokoh-tokoh agama Islam pada kegiatan penyaluran dana operasional di Pepanuhun Santiago, Kamis 12 Maret 2026. Menurut Bupati, kebersamaan antara pemerintah daerah dengan tokoh-tokoh agama harus dipelihara agar Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap aman dan damai. Oleh karena itu, kebersamaan ini harus terus kita pelihara agar Kabupaten Kepulauan Sangihe tetap menjadi daerah yang aman, daerah yang damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan antar umat beragama. Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada DPRD dan Forkopimda yang terus mendukung kesepakatan bersama agar dapat menghadirkan anggaran bagi tokoh-tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bupati berharap kebersamaan yang tercipta di momen penyaluran dana operasional tokoh-tokoh agama yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama semakin mempererat tali silaturahmi dan tali persaudaraan sehingga membawa berkat bagi kita semua. Alexander Lenggade, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, kita ke RRI Talaut menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah. Jajaran TNI di Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar bazar murah Ramadan pada Jumat pagi tadi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Kepulauan Talaut menyelenggarakan kegiatan Basar Murah Ramadan dalam rangka menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah di kawasan Pantai Indah Melongane, Jumat 13 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok selama bulan suci Ramadan, sekaligus menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan di wilayah perbatasan NKRI Filipina.
Dan Dim 13-12 Talaut Letkol Arhanud Yana Yudhistira menyampaikan bahwa giat ini dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia oleh Trimatra. Ia menjelaskan bahwa Basar bertujuan membantu masyarakat serta elemen lainnya mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan harga pasar, sehingga diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga selama bulan puasa. Untuk Basar Murah ini dilaksanakan serentak seluruh Indonesia di seluruh satuan TNI, baik TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara atas perintah dari Panglima TNI untuk bisa mengantisipasi kenaikan harga menjelang Lebaran. Jadi yang kita jual adalah barang-barang komoditas sembako yang wajib harganya di bawah harga pasaran. Sehingga ini adalah kolaborasi kegiatan di mana harapannya supaya harga menjelang Lebaran tidak terlalu naik. Dan kebetulan kalau di Talaut untuk satuan TNI saya berkolaborasi dengan Lanal Melongane untuk mengadakan kegiatan ini secara bersama-sama. Ekspektasi kami memang di Talaut ini adalah Pulau 3T, tingkat terluar, ya. Sehingga harapan kami dengan kegiatan ini sedikit membantu pada masyarakat terkait dengan penyediaan sembako dengan harga yang lebih murah. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda atau yang mewakili, diantaranya Kajari Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar, Kapolres Kepulauan Talaut AKBP Aris Lustiono Nugroho, Pelaksana Melongane Kapten Laut PM Ronald Chandra, dan Kepala Bulog Melongane Ramli Freddy Kriswanto. Nampak juga Camat Melongane Maksilindo, Persit dan Jalasenastri serta masyarakat. Masyarakat menyambut antusias ketersediaan berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga khusus. Pantauan di lokasi, sejumlah komoditas jadi incaran warga, mulai dari beras premium, merek beras kita seharga Rp149.000 per 10 kg, beras SPHP 5 kg seharga Rp58.000, gula pasir seharga Rp19.000 per kilogram, serta minyak goreng premium merek minyak kita yang dibanderol dengan harga Rp20.000 per liter. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri lintas berita Magota edisi Jumat 13 Maret 2026. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.